Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Guntur Romli di kanal YouTube Genbi. Yang saya mau sampaikan, kalau secara hukum Pak Hasto bebas. Perkara begini ini harusnya nggak masuk di pengadilan. Harusnya. Tidak ada satu orang pun saksi, ya, saksi mata, ya, saksi fakta, ya, yang bisa menguatkan dakwaan, tuduhan, dalil bahwa Pak Hasto menalangi duit 400 juta. Tidak ada seorang saksi pun. Nggak ada. Termasuk yang 2 saksi dari KPK tuh. Nanti kita bahas tuh. Kita bahas ya. Makanya saya bilang tadi, waktu pengejaran modalnya cuma data BTS. Pantes Harun Masiku nggak ketangkap, Pak. Iya kan? Langsung saja hari ini saya mau buka-bukaan dengan tokoh yang sedang banyak menjadi perbincangan karena mampu menekuk Rosa penyidik KPK di pengadilan. Siapa lagi? Kalau Bung Patra M. Zain, selamat datang Bung. Ya, semangat banget tuh hari ini saya Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Sobat apa? Genbi. Ya. Kawan Genbi. Ya, Bung Patra, sedikit nostalgia. Ini saya dengan Bung Patra ini sudah kenal lama, dari tahun 2000-an. Sejak kita sama-sama di advokasi kebebasan beragama. Oh iya dong. Bung Patra waktu itu ketua YLBHI ya. Ketua Yayasan LBH Indonesia. Ya, dan sekarang juga dari alumni YLBHI dan LBH Jakarta kan banyak yang bergabung di penasihat hukum Pak Sekjen ya. Ya ada Pak Magdir. Pak Magdir Ismail. Ada Bang Todung. Bang Mulya. Nah, tentu Todung saja. Mulya Lubis. Terus ada Bang Alfon. Erna. Mbak Erna dan juga Alfon. Bung Alfon ya. Ini semuanya waktu itu kita advokasi kebebasan beragama waktu itu ya. Ya, nah Bang Patra kita masuk aja ke perbincangan pada kali ini terkait persidangan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Dan mungkin yang publik sudah banyak menyimak, banyak menonton ketika Bung Patra itu berhasil ya menekuk Rosa penyidik KPK dalam sidang itu ketika bahwa tuduhan soal perintangan penyidikan dan lain sebagainya ternyata tidak ada bukti sama sekali. Ya ini untuk sekedar mengingatkan kepada publik ya. Nah mungkin Bung Patra sendiri punya komentar khusus terkait kasus, mau dari perjalanan kasus ini atau mau langsung bicara di ruang sidang atau apapun, bebas-bebas saja Bung Patra. Silakan Bung. Pertama saya tentu terima kasih ini karena udah diundang salah satu idola saya nih, Gus Romli nih. Saya mau bilang begini, perkara yang menimpa Pak Hasto Kristianto, ya itu harus dilihat sebagai satu ujian. Ya, ujian tes bagi penegakan hukum. Ya. Kenapa? Kalau seorang sekretaris jenderal sebuah partai pemenang pemilu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ya, bisa dituduh, ya, bisa ditersangkakan tanpa bukti permulaan yang cukup, maka tunggu saja tuh. Setiap kita, ya, atau pimpinan-pimpinan partai politik lain, tunggu saja dibegitukan, gitu loh. Akan mendapatkan giliran yang sama, kira-kira. Akan mendapat giliran yang sama, gitu loh. Maka perjuangan dan pembelaan terhadap Pak Hasto ini sebenarnya secara prinsip adalah perjuangan kita semua. Gitu loh. Sekarang kita masuk ke perkara. Perkara ini sudah pernah disidangkan. Tahun 2019-2020. Perkara ini bukan perkara rumit. Ya. Bukan perkara judi online, bukan. Judol atau TPPU, bukan. TPPU, ya.
Ya. Yang kalau judol atau TPPU kan ngejar uangnya ke sana kemari kan. Ya, ya. Bukan itu. Membuktikan rumit lah ya untuk itu ya. Perkara ini ada 2 tuduhan terhadap Pak Hasto itu. Kalau kita mau konstruksikan secara sederhana. Yang pertama, Pak Hasto itu dituduh turut serta melakukan suap. Konstruksi dakwaannya, Pak Hasto dituduh menalangi uang sebesar 400 juta. Dari 600 juta dalam dakwaan itu ya? Dari 600 juta dalam dakwaan, Pak Hasto nalangi 400 juta. Uang yang dipergunakan untuk menyuap Wahyu Setiawan selaku komisioner KPU. Ya. Itu kalau perkara suapnya. Ya, betul. Yang kedua, perkara merintangi penyidikan. Ya. Ada 2 di situ perbuatannya. Pertama, tuduhannya adalah Pak Hasto berada di PT IKA pada tanggal 8 Januari 2020. Ya kan? Ya, ya. Nah, yang kedua, Pak Hasto katanya memerintahkan Kusnadi merendam HP. Ya kan? Dari itu perkara perintangan penyidikan ya? Iya, penyintangan. Nah, itu ya. Di dalam soal menyuruh itu ada lagi, satu lagi ya. Katanya melalui Nur Hasan memerintahkan HP-nya Harun Masiku untuk direndam. Ya, ya. Kan itu. Dakwaannya itu ya, dakwaan dari tuduhan dakwaan kan itu. Ya. Ya. Maka pertanyaannya, siapa saksinya? Saksi mata. Saksi mata atau saksi fakta dalam itu ya. Ya, saksi mata atau saksi fakta. Yang bisa memperkuat tuduhan. Gus, ya. Saksi mata sebagai syarat menuduh orang itu sudah diperkenalkan 1754 tahun sebelum Masehi. Ya. Untuk apa? Menuduh orang bahwa harus ada saksi minimum 2 orang saksi. 2 saksi ya. Ya. Saya ulang. Untuk menuduh orang harus minimum 2 orang saksi itu sudah diintrodusir di dalam kode Hammurabi. Di zaman Mesopotamia kuno. 1754 ya sebelum Nabi Isa lahir. Pertanyaannya kenapa? Supaya kita ya semua ini tidak membuat tuduhan palsu. Gitu loh. Dan semua negara-negara yang beradab itu mengadopsi sistem pembuktian minimum 2 orang saksi. Dimanapun. Dimanapun itu. Yang beradab. Kenapa? Kalau orang dituduh, lalu dia nanti dihukum, yang dihukum itu bukan orang itu aja. Kalau dia punya keluarga, keluarganya juga mengalami penderitaan. Kalau dia punya anak, anaknya menderita. Kalau dia punya istri, istrinya menderita. Ya. Kalau dia sekretaris jenderal partai, pasti partainya juga mengalami ya satu dalam tanda kutip pengaruh. Ya. Betul itu, Bu. Pasti itu. Pasti. Nah, bukan saya yang ngomong, sistem hukum tuh begitu bilangnya. Nah, sekarang kita kembali lagi tuh ke perkaranya Pak Hasto. Sebenarnya pengujian apakah ada bukti permulaan yang cukup itu kan harusnya di pra-peradilan. Pra-peradilan ya. Makanya nggak berani orang ini. Pertama kita ajukan pra-peradilan, hakim dengan tanpa ada dasar hukum, tanpa ada mengutip pendapat ahli, dia bilang nggak bisa nih digabung. Tidak diterima kan? Jumiamto. Ya, Pak Jumiamto. Yang ditangkap kejaksaan. Ya, lalu kan kita ajukan lagi tuh. Ya, ajukan lagi. Buru-buru berkasnya dilimpah ke pengadilan. Pengadilan dalam waktu 1 malam kata. Dalam waktu ya 1 kali 24 jam. Itu kan kita ingat kan?
Dan kata Febri tercepat dalam sejarah kasus. Memang nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Ya, ya. Memang nggak pernah ada. Ya, jadi kalau nanti kita tanya soal nggak pernah ada, banyak yang kita bisa bilang sebelumnya nggak ada. Ya, ya. Tapi saya mau masuk dulu Ya, ke soal saksi, bukti permulaan yang cukup. Ya. Yang cukup. Kenapa saya bisa menerangkan bahwa sebenarnya tidak ada bukti permulaan yang cukup? Kenapa? Karena dalam perjalanan persidangan ini sejak awal sampai ada 15 orang saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum, ya, boleh cek itu beritanya, videonya, tidak ada satu orang pun saksi, ya, saksi mata ini, ya, saksi fakta ini, ya, yang bisa menguatkan dakwaan, tuduhan, dalil bahwa Pak Hasto menalangi duit 400 juta. Tidak ada seorang saksi pun. Nggak ada. Padahal berapa saksi sudah? 15. 15 saksi fakta sudah dihadirkan ke pengadilan. Tidak ada satu orang pun yang bisa bilang, oh iya benar, saya melihat pada waktu itu Pak Hasto lah yang menalangi uang 400 juta. Nggak ada. Nggak ada. Termasuk yang 2 saksi dari KPK tuh. Nanti kita bahas tuh. Kita bahas ya. Rosa sama Arif gitu itu ya. Itu ntar kita bahas. Ya. Nggak ada. Nggak ada. Nah, karena nggak ada, kita masuk dong ke perintangan sekarang. Ya, penghalang-halangan. Ya, pasal 21. Pertanyaan saya, siapa saksi yang menyaksikan Pak Hasto itu nyuruh merendam, menenggelamkan HP milik Harun Masiku dan milik Kusnadi? Siapa? Lagi-lagi tidak ada. Ini kita bicara saksi mata dulu. Iya, saksi mata dulu ya. Maka ketika kita masuk ke hukum pembuktian, tidak ada seorang saksi mata pun, ya, semestinya sudah benar jadi alasan kita bicara pra-peradilan, itu dikabulkan pra-peradilannya. Nah, karena kita sekarang sudah di dalam, ya, pemeriksaan persidangan pokok perkara, dengan ketidakadaan saksi mata tadi yang sudah diacu, sudah dirujuk, sudah diterapkan semenjak 1754 ya, sebelum Masehi itu, sudah cukup bagi majelis hakim untuk memberikan putusan bebas kepada Pak Hasto. Ya, Frisprach. Bebas dari segala tuntutan. Ini perkara suap lagi-lagi nih. Biasanya setahu saya, ya, yang saya amati dan yang pernah saya juga melakukan pembelaan, 3 kali sidang aja, Gus. Udah bisa dibuktikan bahwa itu pemberi suap atau penerima suap. Maksud selama ini dalam ada pengadilan tipikor, KPK dengan hanya 3 kali sidang. 3 kali sidang pemeriksaan saksi. Itu sudah jelas. Udah bertekuk lutut ya. Udah. Kenapa? Selain saksi, maka biasanya KPK langsung menghadirkan alat bukti petunjuk. Apa itu? Rekaman, chat, ya, isi dari CCTV misalnya. Pokoknya bukti-bukti petunjuk dah. Nah, kalau kasus... Nah, sekarang kita masuk bukti petunjuk nih. Oke. Setelah saksi mata nggak ada. Ya, saksi nggak ada. Nah, saksi nggak ada. Oke. Nah, bukti petunjuk ini 184 KUHP. Ya. Dia berada di urutan nomor 4. Ya, setelah bukti keterangan saksi, bukti surat, ahli, baru petunjuk. Nah, bukti petunjuk ini tidak berdiri sendiri. Chat, rekaman, sadapan, CCTV itu nggak boleh berdiri sendiri. Dia harus corroboration dia. Dia harus yang namanya ada persesuaian dengan alat bukti lain. Alat buktinya harus apa? Saksi lagi. Gitu. Meskipun ada sadapan, ada rekaman, ada saksi juga mengkonfirmasi. Saya kasih contoh. Ada percakapan, katanya Nur Hasan dengan Harun Masiku, ya, ada di situ katanya chatnya bapak, kata bapak, ya kan? Kata penuntut umum bapak itu Pak Hasto, chat itu tadi kan?
Dipanggil misalnya Nur Hasan kemarin. Iya. Dan sudah dipanggil ya. Ya, sudah dipanggil, diperiksa, dibawa sumpah. Ketika ditanya, Bapak itu siapa? Bapak itu 2 orang yang di hadapan dia, bukan Pak Hasto. Itu yang saya sebut harus ya bersesuaian dengan saksi. Iya. Jadi kita nggak bisa nafsirkan sendiri. Penyidik nggak bisa menafsirkan sendiri. Hakim dilarang menafsirkan itu petunjuk tanpa ada persesuaian. Maka di dalam hukum acara tegas dinyatakan bukti petunjuk itu tidak boleh berdiri sendiri. Tetap dengan saksi. Contoh lain. Ya, contoh lain misalnya. Kemarin ya dinyatakan bahwa Pak Hasto itu ada di PT IKA. Berdasarkan apa? Misalnya bukti petunjuk dari CDR atau klaimnya ya dari cek pos, call record apa itu? Ya, CDR. Itu harus ada juga dipersesuaikan. Ada nggak lihat langsung Pak Hasto di saksi, ada nggak yang melihat itu ya? Ya itu makanya Gus. Kita dan ini lagi-lagi kan tidak kita ada. ini kan gara-gara perkara ini jadi susah ngajar di kampus. Iya kan? Gara-gara perkara ini susah jadi ngajar. Yang pertama tadi menuduh tanpa ada ya bukti saksi mata. Saksi mata ya. Itu satu. Apalagi susah kita ngajarin. Masuk kita tadi. Baru sejarah pertama kali dihadirkan penyelidik dan penyidik. Seingat saya pada waktu perkaranya Ibu Miranda Gultom, hakim ketua pada waktu itu berani ya menolak penyelidik dijadikan saksi mata atau saksi fakta. Pak Gusman ya. Ya. Yang sekarang jadi ketua Dewas KPK. Dewas KPK. Iya kan? Ya, dan juga yang ditolak Arif yang kemarin dihadirkan di pengadilan. Penyidik ya di dalam hukum pembuktian memang bisa dihadirkan ya. Itu sebenarnya dalam kategori verbalisan. Apa maksud verbalisan? Hakim ya meminta kepada penuntut umum menghadirkan jaksa ya, penyidik ya yang melakukan penyidikan di tahap penyidikan. Gitu loh. Kenapa hakim meminta untuk dihadirkan? Karena ada saksi-saksi yang mencabut BAP. Oh, begitu ya. Karena ada saksi-saksi yang ya memberikan keterangan berbeda antara BAP dengan kesaksian di pengadilan. Dan itu tidak ada dalam kasusnya Pak Sekjen. Pertama nggak disuruh hakim. Nggak disuruh hakim pertama. Ya. Yang kedua bukan verbalisan. Bukan verbalisan. Yang ketiga apa yang mau dipermasalahkan dari keterangan saksi? Iya, kan maksudnya kan tidak ada yang mencabut BAP, tidak ada yang keterangan berbeda dengan BAP gitu. Makanya aneh Pak. Jadi pertama ini. Pertama dalam sejarah ya. Nah, itu dua yang aneh. Kemarin aneh lagi. Statusnya penyelidik dijadikan ahli. Apa Hafni ya? Hafni itu ya. Jadi ini perkara minimum dari KPK aja. Ya. Penyidik Rosa Purbabekti. Ya. Lalu penyelidik Arif. Ya, Arif. Lalu penyelidik yang jadi ahli Hafni. Itu aja udah 3. Tapi kalau saya selaku advokat dan selaku akademisi, saya nggak heran kenapa penuntut umum melakukan hal seperti itu. Kenapa menurut? Ya karena dia nggak ada bukti. Oh, karena nggak ada bukti akhirnya dipaksakanlah penyidik dan penyelidik menjadi saksi fakta dan ahli. Lah itu. Gitu, Bang. Itu sekarang nggak ada bukti nih atau kurang bukti. Mau ditambahin katanya. Tapi ketika prinsip dan sistem hukum pembuktian dilanggar, akhirnya apa? Yang terjadi justru malah masyarakat jadi tahu, masyarakat jadi melihat, kok begitu ya institusi yang katanya keren ini. Yang kata Bung Patra mengingatkan apa?
Yang 6 dasar 6 prinsip KPK kan. Di Masas. Ya, Itu aja nggak hafal dia. Ex-penyidik KPK nggak hafal waktu itu ditanya. Nah itu maksudnya. Iya. Jadi kalau Gus Romli tanya saya, tidak hanya sebagai pembelanya Mas Hasto, tapi juga sebagai dosen. Ya. Setelah 15 orang saksi, saksi mata ini, saksi fakta, ya, dihadirkan, diambil keterangannya, dibawa sumpah di muka persidangan, dan kemarin sudah 2 ahli, ya, sudah cukup untuk membebaskan Pak Hasto. Ya. Jadi yang saya mau sampaikan, kalau secara hukum Pak Hasto bebas. Secara hukum? Secara hukum. Itu udah yakin Bang Patra itu? Kan makanya saya tanya, ada nggak saksi matanya? Nah, tidak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Sekarang ada nggak bukti petunjuknya? Ya. Ada, tapi dibantah. Dibantah, ya. Bukan itu maksudnya. Ya. Bukti petunjuk itu kan diambil, lalu disajikan. Itu kan dasarnya asumsi penyidik. Penyidik, ya. Ya. Pendapat penyidik. Hasil analisis penyidik. Ya. Mana ada bukti petunjuk yang meringankan terdakwa disampaikan? Iya kan? Pasti yang dianggap, diasumsikan oleh penyidik itu bisa memberatkan. Ternyata betul-betul murni penafsiran. Iya. Jadi benar-benar tidak ada saksi fakta atau saksi mata yang melihat suatu peristiwa. Termasuk ketika Bang Patra tanya kepada Rosa, ya, penyidik KPK, apakah melihat Pak Hasto merintangi atau memerintahkan petugas ya waktu justru malah penyidik Rosa menyatakan yang merintangi tim itu adalah mantan penyidik KPK. Yang petugas waktu itu yang di PT IKA itu ya? Iya, kalau begitu periksa dong. Periksa petugas. Jangan periksa Pak Hasto. Iya. Karena nggak ngelihat kan, apakah ada merintah si petugas itu untuk merintahkan, nggak ada itu. Pak, makanya saya mau nggak Gus Romli? Saya mau tuduh sekarang, Gus Romli ini pencuri, mau? Nggak mau lah pasti. Tanpa ada dasar, tanpa ada saksi mata, mau nggak? Nggak mau pastilah. Nah kalau ini nanti dilolosin, dihukum Pak Hasto, ya, saya bisa bilang sudah pasti dasarnya non hukum. Ya. Itu namanya kalau dalam aliran teori hukum namanya legal realism. Legal realism itu realisme hukum. Hukum itu bukan sebagai norma ansi. Ya, putusan hakim itu bukan berdasarkan norma, bukan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan dari hukum pembuktian, tetapi didasarkan dari yang non hukum. Misalnya apa? Psikologi, ya, ekonomi, ya. Motif ekonomi kan bisa putusannya belok. Ya, atau motif politik, ya, atau motif yang lain-lain. Jadi bukan dari pertimbangan hukum itu sendiri, bukan berdasarkan fakta dan bukti tadi ya, Bang Patra ya. Saya sederhana tanya, siapa ya? Pokok ada apa nih? Ada sobat Gen B, kawan Gen B, ya, yang menyaksikan sidang dari awal sampai sekarang. Coba deh tunjuk dari 15 orang saksi siapa yang menyatakan bahwa ada perbuatan Pak Hasto? Siapa? Ya. Nah, sekarang ahli kita masuk. Kemarin 2. Pertama Pak Bob dari Fasilkom UI. Sama, ternyata tidak bisa menerangkan dan menguatkan dakwaan. Pak Bob cuma tahu bahwa ya yang namanya HP itu, ya, lokasinya itu pun bukan lokasi HP, bukan lokasi orang, tapi lokasi BTS. Koordinat BTS, iya, CDR. Ya, jadi kalau di BTS-nya itu di PT IKA, ya bisa-bisa Pak Gus Romli lagi makan Indomie itu di sini juga Pejompongan. Iya. Dan kalau saya baca kan memang itu jaraknya kan 10 km dari BTS itu. Maksud dan tujuannya dihadirkan Pak Bob itu mau bilang begini kan. Ini ada ahli yang menyatakan bahwa posisi HP Pak Hasto itu di PT IKA. Setelah digali bukan posisi HP tapi posisi BTS.
Iya, betul. Gagal maning, Pak. Iya, BTS. Dan itu semua device HP yang 10 km dari BTS itu dianggap satu koordinat. Memang. Dianggap satu lokasi gitu kan. Kan masuk tujuannya kemarin ahli hadir kan itu sebenarnya. Oh benar nih posisi HP-nya itu di PT IKA. Karena HP-nya itu di PT IKA, ya. Ini bukti petunjuk bahwa Pak Hasto juga di PT IKA. Kan itu maunya. Gagal maning, Pak. Ya, objektif. Ya, bahwa yang namanya CDR itu ya, call data record-nya itu tidak menunjukkan lokasi, tidak bisa ya menunjukkan di mana orang itu berada, ya kan? Kalau mau menunjukkan orang itu berada, harus ada data lain, misalnya data GPS, ya misalnya CCTV dan saksi yang paling penting, saksi mata. Kalau dalam hukum pembuktian, kan gitu, ya. Makanya saya bilang tadi, waktu pengejaran modalnya cuma data BTS. Pantes Harun Masiku nggak ketangkap, Pak. Iya kan? Orangnya lagi makan batagor di Sarinah. Ya kan? Data BTS-nya di Cetmutia. Dan karena data pakai BTS itu, akhirnya kan geraknya cepat kan. Ada 1 detik dari mana kebun jeruk. Apalagi di dalam sistem CDR dimungkinkan adanya namanya error, ya error, sehingga dalam waktu 1 detik ya bahkan bisa kelihatan orang itu seakan-akan bisa pindah jarak 10 kilo. Iya, karena jangkauan BTS segitu memang. Nah, itu Pak Bob. Nah, ini penyelidik jadi ahli nih. Ya, enggak kalau Pak Bob, yang Pak Hafni yang penyelidik. Nah, Pak Hafni nih. Ya, penyelidik ya kan, Pak Hafni nih. Ya. Sama juga maunya JPU penuntut umum menghadirkan Pak Hafni ini untuk memperkuat dakwaan. Dengan cara apa? Dengan dia mau bilang bahwa seluruh barang bukti itu ya sudah diekstraksi, sudah disimpan, nggak mungkin diotak-atik. Karena itu maksud dia. Gagal lagi, Pak. Setelah didalami, ya ternyata memang pengetahuan dia hanya terkait yang diserahkan. Data CDR dan data yang diambil oleh Rosa itu di dalam persidangan kemarin itu nggak pernah dia uji forensik. Uji forensik. Iya, itu fatal menurut saya juga. Akibatnya kan jadi fatal. Fatal buat siapa? Buat masyarakat, Pak. Sekarang ini kita hati-hati nih. Bisa CDR, call data record itu bisa diambil tanpa ada pengujian di laboratorium forensik. Itu yang pertama, fatalnya. Fatal yang kedua apa? Ternyata yang dinamai HP-HP itu bukan otomatis pemilik, tetapi ya dasarnya adalah disita pada waktu itu siapa. Yang ketiga fatalnya apa? Ya, saya tanya, Ali, ya, saya punya pertanyaan yang sederhana. Tolong Ali sebutkan di barang bukti mana, di nomor berapa, ya, yang bisa membuktikan bahwa Pak Hasto terlibat dalam suap. Nggak ada barang buktinya. Oke, kalau suap nggak ada. Sekarang perintangan penyidikan di barang bukti mana yang bisa dijadikan ya dasar bagi dakwaan untuk menyatakan Pak Hasto merintangi. Nggak ada. Kan barang bukti itu kan di dalam KUHP itu alat untuk kejahatan. Ya, benda yang berupa manfaat dari kejahatan atau yang terkait dengan kejahatan. Terkait sama kejahatan deh apa deh barang bukti nomor berapa? Nggak bisa tuh. Dan ketika juga ditanya apakah ada penelitian terhadap HP yang direndam atau tenggelamkan. Itu fatal yang lain, Pak. Tidak ada katanya ada HP yang tenggelam. Ali kan nerangkan. Kalau ada barang bukti HP yang direndam maka ya HP-nya itu harus dibawa dengan airnya. Untuk mungkin perbaikan lah atau pokoknya sistem dia yang tahu lah. Harus
Dilihatin. Akhirnya dibawa Gus Romli. Saya tanya dong, Ali pernah nggak di dalam perkara ini ya diberikan barang bukti HP yang sudah direndam ya di air? Nggak pernah dia bilang. Ya, nggak pernah diberikan HP-nya. Saya kira kalau nggak HP-nya dikasih airnya, Pak. Makanya nanya apa, air laut, air sungai. Iya, apa mau air laut, danau, sungai, ya kan? Nggak ada juga. Jadi katanya ada yang namanya perintah Pak Hasto. Nggak ada. Ya, merendam HP. Nggak pernah ada. Perintahnya nggak ada dan barangnya juga nggak pernah ada. Ya. Yang katanya disuruh Kusnadi melarung atau apapun menenggelamkan, nggak ada juga. Nggak ada juga. Ya kan? Nah, terus mau diapain? Malah HP-nya yang sekarang yang disita oleh KPK kan, gimana dibilang? Makanya saya bilang kalau kita mau teguh, ya, kita mau punya prinsip sebagai aparat penegak hukum, ya, perkara begini ini harusnya nggak masuk di pengadilan. Harusnya nggak masuk, Bang. Ya, kan? Harusnya nggak masuk. Minimum yang saya bilang tadi dari aspek saksi mata tuh siapa? Tunjukkan kepada saya. Ya. Ada perkara ya pidana yang hakim membuat putusan tanpa ada pertimbangan hukum keterangan saksi. Tunjukkan. Pasti ada dan harus wajib itu, Bang ya. Kalau enggak hapus itu 184 KUHP. Primary evidence itu ya bukti paling utama itu adalah kesaksian dari saksi. Makanya saya bilang semua kita nih mau saya tuduh Gus mencuri. Ya nggak mau, nggak ada yang mau. Kalaupun ada tuduhan, minimum 2 orang saksi. Bahkan ada saksi satu pun di dalam hukum pidana yang umum tidak boleh. Satu saksi bukan saksi. Ya, Fir'aun tahu kan? Kita kan sering tuh bicara Fir'aun tuh, ya. Fir'aun lah yang paling kejam lah, apalah itulah, ya kan? Ya. Hukumnya di Mesir tahu nggak? Pakai 2 orang saksi, Pak. Karena untuk membuktikan tuduhan itu ya. Iya. Dan juga ada yang bilang juga, Bang, karena itu saksi fakta kan dalam setiap pengadilan dipanggil yang pertama itu, Bang. Iya. Karena itu yang harus diuji. Apa mau kita hancurkan demi menghukum Pak Hasto? Iya. Mau nggak? Iya. Kalau memang nanti dihukum, ini saya tegaskan lagi nih. Hakul yakin saya dasarnya adalah non hukum. Kalau putusannya menghukum Pak Hasto, berarti yang mau dicari-cari ini kan perintangan. Kalau suapnya mah udah lewat itu. Merintangi. Dan perintangan itu kan sama saja kan, nggak ada saksi yang menyatakan bahwa ada perintah dari Pak Hasto, saksi mata nggak ada. Makanya Gus, nggak ada, itu. Sobat, kawan, Genbi. Yang kita perjuangkan adalah penegakan hukum yang imparsial. Apa maksud imparsial? Yang tidak memihak. Yang objektif. Satu. Yang kedua, yang kita perjuangkan adalah upaya hukum yang adil. Adil. Ya. Gitu loh. Itu yang kita perjuangkan nih. Itu kalau ada mau digantikan, banyak yang mau menggantikan posisi Pak Hasto itu. Berjuang. Betul. Kalau dalam aspek itu ya. Bang Patra, nggak terasa kita udah lewat setengah jam berbincang. Tapi yang menarik dari Bang Patra tadi dari awal dan konsisten sampai terakhir, bahwa ini tidak hanya persoalan Pak Hasto atau Sekjen PDI Perjuangan, tapi persoalan penegakan hukum. Kalau ini lolos, tunggu aja. Siapapun di antara kita bisa berpotensi dituduh tanpa adanya saksi. Saksi tanpa adanya bukti. Tanpa bukti permulaan yang cukup. Yang disebut dengan ini rekayasa hukum, kriminalisasi, masalah politik. Itu aja. Terima kasih Bang Patra. Terima kasih. Saya yang terima kasih sama Gus nih. Ini idola saya nih kan, sejak zaman dulu. Makasih Bang Patra. Baik kawan-kawan Genbi, demikian perbincangan saya dengan Bung Patra MZen, dan kita berjumpa pada episode selanjutnya. Demikian, terima kasih.